gede kan ya. Ada orang kencing, seorang doang kencing, setengah gelas kali ya. Ya itu gimana? Bisa gak dipakai wudhu? Kolam renang nih atau empang lah ya, empang. Gitu empang. Kolam renang ya boleh, kolam renang gede. Ada yang kencing di situ, berarti air bercampur dengan sesuatu yang najis. Ada yang kencing di situ. Nah, kira-kira tuh air bisa dipakai wudhu gak? Bisa dipakai wudhu gak? Airnya. Kira-kira kolam yang gede, air kencing seorang berubah kagak? Enggak berubah. Wa alla yataghayyaru binajsin. Lanjut. Iya, nyambung dulu mukadimah tadi. Wa alla yataghayyaru binajsin dan nah, ini. Ya, ini. Air mutlak itu ya, tadi gambaran pertama air mutlak itu jangan berubah sama mukholid ya, dan perubahannya itu banget. Nah, yang kedua wa alla yataghayyaru. Air udah nggak bisa lagi dipakai wudhu, air udah nggak bisa lagi disebut air mutlak, air udah nggak bisa lagi mensucikan. Kalau airnya wa alla yataghayyaru jangan sampai berubah. Kalau airnya berubahnya binajsin dengan sesuatu yang najis. Walau taghayyuran yasiron, walaupun berubahnya sedikit. Kenapa? Karena masalah najis berat. Jadi perubahan sedikit pun dilihat, nggak ditolerir. Karena najis itu lebih berat banget. Jadi makanya perubahan sedikit aja dilihat. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kolam renang, air kencing di situ, ya kencing. Ada orang kencing di situ, kolam renang gede, kolam renang, ada yang kencing di situ. Kira bisa dipakai wudhu gak tuh? Kira-kira air yang gede begitu, air gede empang, kolam renang lah. Ada yang kencing, kira-kira berubah gak tuh? Kira-kira ya air kencing setengah segelas, bikin nggak berubah. Karena banyak kan? Karena bisa dipakai wudhu gak? Nggak bisa kan, walaupun sedikit. Tapi gimana kalau kita wudhu pakai air aqua? Ente beli di warung, beli air aqua pakai wudhu, sah gak? Boleh gak? Air aqua, beli air aqua, klub atau apa, air lah, air minum, air mineral, bisa gak dipakai wudhu? Sah gak? Ya sah aja. Kadang orang punya air nih, punya dia, nggak boleh dipakai wudhu nih, padahal dia air udah habis, mau wudhunya pakai, atau lagi di perjalanan mau wudhu pakai aqua. Pakai aja, emang apa? Itu disebut air mutlak. Tapi di aquanya ada tulisan air minum, bukan air wudhu. Ya udah, ganti aja sama ente, ganti air wudhu gitu. Kalau udah dibeli ganti sama ente air wudhu gitu, ganti. Yang nggak boleh itu maksudnya air yang udah disiapin buat umum, air minum yang udah disiapin buat umum dipakai sama kita buat wudhu. Kayak air di masjid atau air umum lainnya, misalkan dirasi nih di toko itu buat misalkan buat minum, ya misalkan air rasi sedia ini buat minum. Nah, ada orang dipakai buat wudhu. Nah, itu baru nggak boleh, walaupun matang, walaupun air mutlak. Karena apa? Karena disediainnya itu untuk minum, bukan wudhu. Itu yang nggak boleh. Itu yang membuat orang ragu. Oh, berarti air mateng nggak boleh buat wudhu. Bukan masalah air mateng nggak apa-apa. Air mateng ente air di rumah tuh yang di teko air putih pakai wudhu nggak apa-apa. Salah paham, nggak boleh itu karena kalau ente wudhunya itu pakai air yang disiapin orang buat minum, itu dosa. Misalkan di masjid suka ada air di galon. Itu ente pakai wudhu nggak boleh. Nggak bolehnya bukan karena airnya mateng atau kagak, mutlak atau kagak, bukan. Ini disediainnya buat apa, itu yang nggak bolehnya. Ente beli galon, beli galon buat mandi besar juga nggak apa-apa. Buat wudhu nggak galon, buat mandi besar beli nggak apa-apa. Yang penting punya kita. Kalau punya orang disediain buat orang, ya nggak boleh. Itu yang nggak boleh itu bukan karena airnya air mateng, air buat minum, bukan, tapi air ini disediainnya buat umum nih, buat minum gitu. Bukan buat wudhu. Itu tentang gosok ya.
Itu tentang gak usah bukan masalah air. Nggak apa-apa, ente air matang, air aqua beli. Ya udah buat wudu. Yang penting ente udah beli, punya ente terserah. Mau dipakai apa itu ke air, mau dipakai siram, mau dipakai apaan ke terserah. Yang penting udah punya ente. Gitu, nggak apa-apa. Air matang nih di rumah, air teko buat wudu nggak apa-apa. Air aqua nggak apa-apa. Pakai buat wudu itu masih disebut air mutlak. Yang nggak boleh itu walaupun air mutlak, yang nggak boleh itu karena air tadinya buat minum malah dipakai wudu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau airnya punya ente di rumah, punya ente nih, udah nggak apa-apa beli, ya udah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu disediain buat umum, buat minum, buat orang-orang nih buat minum kayak di masjid dipakai wudu nggak boleh, gitu. Ke barang umum itu hati-hati ya. Kalau barang umum itu misalkan kayak di masjid ada galon buat minum. Nah itu kalau ente ambil segelas bawa keluar dari masjid nggak boleh, haram airnya. Kenapa? Karena disediainnya buat yang di situ, buat minum di situ, buat orang-orang yang di situ minum di situ. Iya, ente ambil di situ segelas bawa ke rumah, haram tuh air. Hati-hati barang umum ya kan. Karena kenapa disediainnya ya untuk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran, dan syarat bersuci selanjutnya yaitu keadaan airnya mutahhiran, harus mensucikan. Enggak sekedar suci tapi juga mutahhiran, bisa mensucikan. Enggak berubah gitu airnya. Air bisa dikatakan suci mensucikan itu bi alla yasluba ismuhu, yaitu tidak sampai hilang nama airnya. Bi alla yasluba ismuhu, nama airnya itu tidak sampai hilang. Dalam artian air nggak berubah gitu ya, tetap dikatakan air. Nggak berubahnya itu air itu ya, jangan sampai berubah bimukhalitotin, oleh sesuatu yang bercampur. Bimukhalitotin, dengan sesuatu yang bercampur. Tohirin, yang suci. Yastagnal ma'u anhu, yang mana air tidak butuh oleh perkara tersebut. Yastagnal ma'u anhu, yang mana air tidak butuh kepada perkara tersebut. Wa alla yataghayyara, dan air bisa mensucikan itu syaratnya alla yataghayyara, tidak boleh air berubah. Alla yataghayyara, air tidak boleh berubah bin najisin, dengan najis. Walau taghayyuran yasiron, walaupun berubahnya itu sedikit. Yasir, sedikit. Walau taghayyuran yasiron, walaupun berubahnya itu sedikit. Wa in kanal ma'u dunal kullataini zida. Wa in kanal ma'u, dan apabila airnya itu dunal kullataini, kurang dari 2 kullah, airnya itu sedikit, kurang dari 2 kullah, zida, maka tambahkan airnya.
supaya menjadi suci. Zida maka ditambahkan airnya supaya bisa menjadi suci. Dah. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih syarat wudu ya, syarat bersuci. Bersuci bentuknya wudu atau buat mandi besar atau tayamum, syaratnya ini. Syarat selanjutnya yaitu ayyakunal ma'u mutahhiron. Airnya itu harus mensucikan. Kemarin syarat bersuci sebelumnya yaitu pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga adamul mani'i min husulil ma'i. Tidak ada penghalang untuk sampainya air kepada kulit, kepada yang dibasuh. Terus wasailanu, airnya harus mengalir, harus maju. Nah, kemarin ya syarat bersuci yang adamul mani, jadi tidak boleh ada penghalang yang sampainya air, yang menghalangi air sampai kepada kulit. Kemarin udah jelasin ya, seperti kayak lilin atau cet itu nggak boleh ada di tubuh, soalnya bisa menghalangi air ke kulit. Coba sekarang misalkan orang belum mandi seminggu sehingga dakinya itu tebel banget dakinya tebel banget. Nah, ketika orang itu wudu ya, apakah daki itu menghalangi air? Apakah daki disebut sesuatu yang bisa menghalangi air kepada wudu orang itu? Daki tebel, belum mandi nih, seminggu 2 minggu kagak mandi, yang sampai daki tebel banget. Nah, kira-kira itu daki termasuk sesuatu menghalangi air gak? Daki tebel nih, daki. Kira-kira termasuk sesuatu yang bisa menghalangi air gak? Pas wudu, pas lagi mandi. Daki. Nah, daki itu disebutnya keringet yang mutajamid, keringet yang udah menjadi kristal, keringet yang udah beku, udah keras. Nah, karena datangnya daki itu dari dalam, dari keringet, maka daki masih disebut hukum kulit. Maka daki tidak menghalangi air, tidak termasuk hal-hal seperti cat. Ya, itu enggak termasuk seperti itu. Itu daki. Kenapa? Karena daki termasuk dari keringet, dari dalam, dari tubuh, dari keringet. Cuman keringetnya sudah menjadi kristal, udah mutajamid, udah jadi padat, ya. Sehingga misalkan kita udah wudu, terus kita gosok, ternyata dakinya tebel. Ternyata udah gosok, dakinya numpuk dapat semangkok. Itu tebel banget gak? Tebel. Nah, itu tetap sah wudunya, nggak usah diulang lagi, karena daki itu termasuk bagian dari tubuh, termasuk bagian dari kulit. Gitu ya, berarti daki tidak termasuk sesuatu yang menghalangi air sampai kepada kulit. Itu udah hukum zohir, udah hukum kulit aja itu daki. Sekarang pertanyaan. Misalkan ente megang perempuan ya, tapi itu perempuannya belum mandi. Dakian 2 minggu belum mandi, ente sentuh tuh kulitnya, batal gak? Batal gak? Kenapa? Kan ada termasuk kulit. Jadi untuk pembatalan wudu itu tuh mau itu kayak apa, kayak daki itu. Jadi dia yang penting menyentuh mubasyarah. Kan ada pembatalan wudu adalah apa, bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Walaupun nih perempuan pakai lulur, tahu gak sekarang suka lulur tebal banget, atau pakai masker yang luluran. Nah, ente sentuh pipinya tuh perempuan, batal gak? Tetap batal, karena dalam pembatalan wudu bersentuhan kulit laki-laki itu enggak perlu bersentuhan yang hakiki, benar-benar harus kulit, enggak perlu. Yang penting kelihatannya dia megang kulit, ya udah batal. Gitu. Dalam pembatalan wudu tuh enggak benar-benar harus kulit yang disentuh, ya udah terlihatnya megang kulit, ya udah itu batal. Yang walaupun kulit luluran itu tebel loh. Iya, luluran itu sampai tebel banget. Sekira-kira logikanya kalau dipegang itu megang apa? Kalau dilihat itu kalau dari
kaca pembesar itu yang dipegang ada lulurannya, maskernya. Tapi untuk pembatalan wudhu nggak ngelihat itu. Yang penting ente megang kulit, udah batal. Ya kan, tuh gimana sekarang? Ya kan, luluran, maskeran, ada yang luluran tuh kalau dipegang batal, nggak tetap batal. Walaupun kalau kita lihat dari kaca pembesar yang dipegang itu maskernya, lulurannya itu tetap batal. Nah, daki tidak termasuk sesuatu yang menghalangi air ke kulit karena daki termasuk bagian dari tubuh, dihitung hukum kulit gitu. Karena daki itu termasuk keringat dari dalam, keringat yang menjadi keras, kecuali kotoran yang dari luar, dari eksternal ya. Kotoran dari luar nih nempel ke sini, nyiprat misalkan atau habis bersih-bersih ada tanah di sini, nah itu mah dari di luar, faktor eksternal, kebul dari luar, itu harus dibersihin ya. Nah kalau dari dalam, keringat kan dari dalam, dari tubuh, dari kulit, nah itu enggak menghalangi kulit. Walaupun habis wudhu udah rapi nih, udah rapi wudhu, terus kita gesek-gesek tangan, ternyata daki numpuk banyak banget, diginiin dah. Ya biasanya kan kita kalau mandi, ya kalau diginiin juga masih ada, ya kurang bersih kayak gitu. Besoknya pas lagi mandi, walaupun udah pakai sabun biasanya masih ada juga, diginiin dah masih ada. Iya, itu daki keringat yang udah mutajamid, keringat yang udah menjadi kristal. Nah itu enggak ngebatalin, tidak menghalangi kulit tidak menghalangi air sampai kulit. Itu keringat itu yang udah keras termasuk bagian dari kulit. Itu ya, adamul mani min husulil ma ilal magsuli. Nah, sekarang syarat berikutnya, syarat bersuci, syarat wudu, syarat mandi. Ayyakunal ma'u mutahhiron. Airnya itu harus berupa air yang bisa mensucikan, bukan sekedar suci, tapi juga bisa nyuciin. Bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi besar. Bisa dipakai mandi. Nah, ini suka disebut, kita udah belajar SD nih dulu, suka disebut dengan air mutlak. Ya, air suci mensucikan itu disebut air mutlak. Disebut air mutlak. Ya, syarat berikutnya yaitu airnya harus bisa mensucikan. Disebutlah air suci dan mensucikan. Disebut juga air mutlak. Gambarannya gimana sih? Syarat bisa disebut air itu mensucikan bi alla yasluba ismuhu. Yang penting nama airnya itu tidak berubah, tetap disebut air. Tetap disebut air. Kayak gini. Misalkan ini air apa bukan? Air suci mensucikan bukan ini? Bukan. Berarti ini bukan air mutlak karena ini hanya suci, boleh diminum doang, tapi nggak bisa dipakai wudhu. Awas pakai wudhu, pakai teh pucuk ya, nggak boleh. Karena ini hanya suci, nggak mensucikan, bukan air mutlak. Nama airnya udah berubah. Coba nanya, ini apa? Nyebutnya aja teh pucuk. Airnya udah hilang nggak? Nah itulah disebutnya yaslub, udah hilang. Nama airnya itu udah hilang. Nah jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita pakai air wudhu, pakai air yang nama airnya udah hilang. Udah berubah, orang udah dikasih teh, hilang nama airnya. Nama air udah nggak ada lagi, kita sebut mau teh pucuk dah, nggak nyebut mau air teh dah. Sebut nggak air? Enggak. Airnya udah hilang nggak? Nggak, udah hilang. Tuh syaratnya alla yasulba ismuhu. Jangan sampai nama airnya udah hilang. Jangan sampai kita wudhu pakai air yang nama airnya udah hilang. Dengan hilangnya kenapa? Berubah. Gitu. Jadi yang disebut air suci mensucikan atau air mutlak itu air yang tidak berubah. Air yang tetap disebut nama air tanpa kait apa-apa. Ini teh pucuk. Ya kan? Terus ini air suci mensucikan apa bukan? Bukan air mutlak. Karena ini apa? Coba tanya, ini apa? Oisi. Teh tarik. Tuh ente aja nyebutnya nggak ada kata air, nggak ada. Nama airnya, substansi airnya udah hilang. Ente nggak nyebut air lagi, malah lebih parah lagi, udah nggak nyebut air lagi. Nggak boleh pakai wudu, pakai air yang sudah berubah. Itu air suci mensucikan itu air yang tetap disebut air, tetap bisa dinamakan air. Dalam arti tidak berubah, bukan air mutagoyir. Ya, bukan air mutagoyir. Nah itu maksud bi alla yaslub ismu itu tidak boleh hilang nama airnya itu, gitu.
dengan sebab perubahan gitu. Jangan sampai air baru berubah gitu. Berubahnya dengan apa? Air bisa suci, mensucikan. Yang tadinya bisa suci, mensucikan, terus berubah menjadi suci doang. Ini tadinya air pasti putih. Tadinya ini bisa mensucikan, putih doang. Air putih, air aja. Nah, karena udah berubah, pangkatnya lemah. Yang tadinya air suci dan mensucikan, akhirnya pangkatnya derajatnya turun. Hanya menjadi air yang suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena berubah mutagoyir. Pangkatnya udah turun. Air yang kekuatannya tinggi, itu bukan hanya suci, tapi juga bisa mensucikan. Bisa dipakai wudhu, mandi besar. Itu air derajat tinggi gitu. Tapi kalau air itu udah berubah, udah terkontaminasi, udah dimix, udah mukhalid, itu udah lemah derajatnya. Bukan air suci mensucikan, tapi hanya derajat air suci doang. Udah turun pangkatnya. Nah, air yang derajatnya turun, yang air yang hukumnya udah nggak bisa nyuciin lagi, hanya suci doang, itu air yang berubah. Berubahnya apa? Bimukholitotin. Air yang berubah dengan sesuatu yang sudah bercampur. Mukholid, campur. Ya, tohirin yang suci. Jadi air ya yang udah bercampur dan air itu jadi bercampurnya sama yang suci. Ini teh tarik kan suci ya, bubuk tehnya itu suci, dicampur sama air. Yang tadinya ini air mensucikan hanya menjadi suci. Kenapa? Karena airnya mukholid. Artinya apa mukholid? Sudah bercampur. Udah nggak kelihatan sekarang. Coba. Ini teh pucuk. Ya. Ini airnya udah mutaghayyir. Artinya udah berubah. Berubahnya dengan sesuatu yang mukholid, yang sudah bercampur. Maksudnya apa bercampur? Coba. Di sini teh di sini ada unsur manis, namanya juga teh manis. Coba sekarang pisahin mana manisnya, mana tehnya, bisa gak? Bisa gak pisahin gulanya? Nggak bisa. Udah bercampur, itu namanya mukholid. Mukholid itu malayatamayyazu fi ra'yil aini. Sesuatu yang nggak bisa dipisahin, nggak bisa dibedain. Dalam pandangan mata nggak bisa dibedain lagi. Coba, ini teh manis, ya, airnya udah berubah. Yang tadinya putih dicampur teh jadi berubah, jadi manis banget nih. Air udah berubah, warnanya berubah. Dicobain, manis. Sekarang ini air manis. Coba bisa gak dibedain mana manisnya, mana airnya? Nggak bisa, karena udah mukholid. Air udah mukholid, artinya udah bercampur dengan sesuatu. Dari faktor luar sudah mencampuri air yang membuat mukholid, bercampur. Udah gak bisa dibedain lagi. Malayatamayyazu, sesuatu yang udah gak bisa dibedain. Coba ente bisa bedain gak mana airnya, mana gulanya? Gulanya udah gak bisa, udah mukholid, udah kemix, udah bercampur. Nah, itu air yang udah hilang nama airnya karena berubah, disebut mutaghayyir. Berubahnya dengan sesuatu yang mukholid, bercampur. Coba kopi. Misalkan nih kopi, ya. Tadinya air, kita kan air dulu misalkan. Terus dicampur kopi. Sampai berubah rasanya, sampai berubah, bener-bener berubah. Nah, itu air disebut air mutaghayyir. Sudah berubah dengan sesuatu yang mukholid, udah bercampur. Nggak bisa bedain kan ente? Coba bedain mana kopinya, mana airnya, bisa gak? Bahkan ente tubas tanya, ini apa kok? Tuh, malah ente nggak nyebut air lagi. Enggak. Ente malah nggak nyebut air. Orang nyebut kopi, itu apa? Kopi, minum kopi ini tuh. Nama airnya malah udah hilang. Karena udah mutaghayyir, airnya udah bukan nggak mutlak lagi, tapi udah mutaghayyir, sudah bercampur. Mutaghayyirnya berubah dengan sesuatu yang bercampur, yaitu mukholid. Mukholid itu malayatamayyazu, sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Dalam pandangan mata udah nggak bisa dibedain lagi. Mana gulanya, mana airnya, udah campur. Itu hati awas, wudhu pakai air teh nggak
nggak bisa. Wudu pakai kopi nggak bisa karena airnya udah bukan air mutlak karena nama airnya sudah berubah disebut air mutagoyir sudah berubah. Berubahnya dengan apa? Di mukholitotin tohirin dengan sesuatu yang bercampur, yang suci. Udah bercampur, udah kemix. Sekarang coba mau nanya, misalkan biasanya kalau lagi ganti keramik, ganti ubin, biasanya kan keramiknya kalau udah biasanya keramiknya diceleb dulu, ditaruh ember gede, ya, terus keramiknya ditaruh dulu tuh di situ, ya kan, direndam dulu airnya, direndam. Nah, direndam karena lama, nah itu air kita mau pakai wudu. Aduh, air di keran habis, itu air punya. Di bak banyak tuh, pakai itu air dia. Padahal tinggal basuh kaki doang, air keran keburu mati. Dia pakai air yang di bak. Yang di bak tuh di dalamnya ada ubin. Air udah bau keramik ada gak baunya? Bau ada. Walaupun tuh air nyegak banget bau keramik, sah dipakai wudu. Kenapa? Karena benda yang bercampurnya enggak mukholid. Namanya disebut mujawir. Hanya bersanding. Coba air keramik di bak, ente masih bisa bedain nggak? Masih bisa pisahin nggak? Mana keramik mana air masih bisa pisahin? Nah itu dia bedanya. Kalau mukholid coba bisa ente bedain nggak mana gulanya? Bisa nggak? Nggak bisa, itu disebut mukholid. Jadi air masih bisa digunakan. Air masih bisa disebut mutlak kalau dia bercampurnya dengan mujawir. Artinya apa mujawir? Sesuatu yang masih bisa dibedakan. Mana air yang masih bisa dibedakan, mana air, mana benda yang bercampur. Kalau tadi mukholid, air yang sudah tidak bisa dibedakan, mana air, mana sesuatu yang bercampur. Gitu. Jadi itu rendaman ubin, sebau gimana juga ubin airnya, ya udah pakai. Cuci muka pakai. Ini di luar dari kesehatan atau enggak ya. Ini kita bicara sah atau enggak. Iya, bersuci boleh apa enggak? Boleh. Mau sebau apapun boleh pakai. Sekarang nanya lagi. Misalkan air 1 drum. Apa sih drum yang gede itu buat toren segini yang buat minyak tanah. Drum kan, drum yang segini, drum. Nah, misalkan setengah drum itu air, setengah lagi minyak tanah. Itu air udah bau banget minyak tanah. Bisa dipakai wudu gak? Bisa. Minyak tanah. Bisa minyak sama air bisa. Air 1 drum, setengah air, setengah lagi minyak tanah. Sebau gimana tuh air pakai wudu. Kalau nggak ada banget ya sengaja ngapain. Cuman kalau kagak ada banget, misalkan mau sah boleh pakai. Segimanapun tuh air bau minyak tanah, kalau kita pakein ke kaki, berminyak kita atau bau, udah sah tetap wudunya. Kenapa? Karena air bercampur dengan mujawir, bercampur dengan benda yang bisa dibedakan mana air mana benda. Coba dikuras, asalkan minyak tanahnya dikuras dulu, ya, dipisahin. Kenapa? Karena kalau kita pisahin bisa gak? Mana minyak tanah, mana air bisa? Bisa. Coba aja kita di gelas aja. Minyak goreng dah, pisah gak? Minyak tanah pisah. Pisah. Berarti airnya masih disebut air mutlak. Karena air tidak bercampur dengan mukholid, tapi bercampur dengan mujawir. Jadi ada dua. Ada mukholid, ada mujawir. Benda ini ada mukholid, ada mujawir. Nah, benda ini. Benda yang mukholid seperti gula. Dicampur dengan air, diaduk sehingga menjadi disebutnya air gula lagi. Yang buat pop ice, buat es, ente nyebutnya bukan air doang tapi air gula karena udah bercampur. Nah itu nggak bisa dipakai wudu karena kemutlakan airnya udah hilang. Kenapa? Karena airnya sudah berubah, disebut air mutagoyir. Berubahnya dengan mukholid, sesuatu yang bercampurnya nggak bisa dibedain, disebut mukholid. Bener-bener udah kecampur, ente udah nggak bisa bedain lagi. Air nih, air panas, terus tambahin gula, kita aduk-aduk, tambahin teh lagi, diaduk-aduk, udah bener-bener keaduk tuh, udah ke mukholid. Nah itu
air itu udah nggak bisa dijadikan wudhu karena kemutlakan air sudah hilang. Disebut air baru berubah air mutagoyir. Mutagoyirnya muholid. Tapi kalau kayak tadi air keramik, air ubin, sebau gimana juga air bisa gak dipakai wudhu? Bisa. Kenapa? Karena yang bercampur itu mujawir, hanya bersanding. Numpang duduk doang, keramik, ubin numpang duduk doang di situ. Sebau gimana itu air? Bener, padahal bau banget bau ubin, sah dipakai wudhu. Kenapa? Karena bisa dibedain. Ini ubin, ini air, bisa dibedain, bisa diangkat tuh, ya kan? Bisa dibedain. Nah, itulah mujawir. Mujawir itu bersanding doang. Beda sama gula. Gula, kopi itu disebut muholid. Bener-bener kemix, bener-bener udah nggak bisa bedain mana gula, mana air, udah nggak bisa pisahin lagi. Gitu. Ya, nah hati-hati, jangan sampai kita pakai air yang udah berubahnya dengan muholid. Bener-bener udah kecampur, nggak boleh nih kayak gini. Tapi gimana kalau kita wudhu pakai air aqua? Ente beli di warung, beli air aqua pakai wudhu, sah gak? Boleh gak? Air aqua, beli air aqua. Klub atau apa air lah, air minum, air mineral bisa gak dipakai wudhu? Sah gak? Ya sah aja. Kadang orang punya air nih, punya dia padahal. Nggak boleh nih dipakai wudhu nih. Padahal dia air udah habis. Mau wudhunya pakai atau lagi di perjalanan. Mau wudhu pakai aqua. Pakai aja. Emang apa? Itu disebut air mutlak. Tapi di aquanya ada tulisan air minum, bukan air wudhu. Ya udah ganti aja. Sama ente ganti air wudhu gitu. Kalau udah dibeli ganti sama ente air wudhu gitu, ganti. Yang nggak boleh itu maksudnya air yang udah disiapin buat umum, air minum yang udah disiapin buat umum dipakai sama kita buat wudhu. Kayak air di masjid atau air umum-umum lainnya, misalkan dirasi nih di toko itu buat misalkan buat minum, ya misalkan air rasi sedia ini buat minum. Nah, ada orang dipakai buat wudhu. Nah, itu baru nggak boleh, walaupun matang, walaupun air mutlak. Karena apa? Karena disediainnya itu untuk minum, bukan wudhu. Itu yang nggak boleh. Itu yang membuat orang ragu. Oh, berarti air matang nggak boleh buat wudhu. Bukan masalah air matang enggaknya, nggak apa-apa. Air matang ente air di rumah tuh yang di teko air putih pakai wudhu nggak apa-apa. Salah paham, nggak boleh itu karena kalau ente wudhunya itu pakai air yang disiapin orang buat minum itu dosa. Misalkan di masjid suka ada air di galon. Itu ente pakai wudhu nggak boleh. Nggak bolehnya bukan karena airnya mateng atau kagak, mutlak atau kagak, bukan. Ini disediainnya buat apa, itu yang nggak bolehnya. Ente beli galon, beli galon buat mandi besar juga nggak apa-apa. Buat wudhu nggak galon, buat mandi besar. Beli nggak apa-apa, yang penting punya kita. Kalau punya orang disediain buat orang ya nggak boleh. Itu yang nggak boleh itu bukan karena airnya air mateng, air buat minum, bukan, tapi air ini disediainnya buat umum nih, buat minum gitu. Bukan buat wudhu. Itu tentang gosok ya. Itu tentang gosok, bukan masalah air. Nggak apa-apa, ente air mateng, air aqua beli, ya udah buat wudhu. Yang penting ente udah beli, punya ente, terserah. Mau dipakai apa itu ke air, mau dipakai siram, mau dipakai apaan ke, terserah. Yang penting udah punya ente. Gitu, nggak apa-apa. Air mateng nih di rumah, air teko buat wudhu nggak apa-apa. Air aqua nggak apa-apa. Pakai buat wudhu, itu masih disebut air mutlak. Yang nggak boleh itu walaupun air mutlak, yang nggak boleh itu karena air tadinya buat minum malah dipakai wudhu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau airnya punya ente di rumah, punya ente nih, udah nggak apa-apa, beli, ya udah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu disediain buat umum, buat minum, buat orang-orang nih buat minum, kayak di masjid dipakai wudhu nggak boleh, gitu. Ke barang umum itu hati-hati ya. Kalau barang umum itu misalkan kayak di masjid ada galon buat minum. Nah itu kalau ente ambil segelas bawa keluar dari masjid nggak boleh, haram airnya. Kenapa? Karena disediainnya buat yang di situ, buat minum di situ, buat orang-orang yang di situ minum di situ. Iya, ente ambil di situ segelas bawa ke rumah, haram tuh air. Hati-hati barang umum ya kan. Karena kenapa disediainnya ya itu untuk di situ.
yang senek-senek maulid ini nggak boleh bawa pulang. Itu kan udah apa? Emang udah dikasih di situ. Emang udah buat dibawa pulang gitu. Nah, udah dibawa pulang gitu. Ini disediain buat orang yang lagi di masjid, buat lagi itikaf, buat lagi ini gitu. Ya kan? Kalau buat dibawa pulang bukan galon, pakai aqua gelas, ya kan? Kalau buat bawa pulang. Nah, itu. Ya kan? Jadi kalau senek kan pakai kemasan kotak. Nah, iya, gitu. Misalkan, coba aja gimana, misalkan air Rasi suka ada buat cuci tangan. Misalkan tuh orang buat masak mie, boleh gak? Dia minta ke warung Rasi, minta dan nih seteko buat makan mie tuh, ya kan jadi gimana? Ya kecuali izin dulu. Ya tapi kok ambil aja, nah buat masak air ambil aja gitu. Itu kan buat umum boleh. Buat cuci tangan. Nah, buat umum nggak apa-apa kan, buat siapa aja nggak apa-apa, nggak apa. Tapi dibolehnya di situnya buat cuci tangan di situ, gitu. Nah, hati-hati itu, ya kan? Berubah. Nah, itu syarat selanjutnya. Syarat selanjutnya bersuci, syarat berwudu lah gitu ya. Syarat berwudu, syarat mandi besar. Airnya itu harus suci dan mensucikan. Yang disebut air mutlak, ya. Air mutlak itu air yang masih bisa disebut air tanpa kait apapun. Gampang dah, udah pokoknya gini aja. Kalau ini apa? Berarti bukan nggak dipakai wudu, gitu aja dah. Udah gampang, ya kan? Misalkan air aqua nih, misalkan air aqua putih nih, ini apa? Air. Ya udah bisa dipakai wudu, itu gampangnya. Yang penting air mutlak itu air yang bisa disebut air. Gitu, nggak berubah, bukan air mutagoyir. Gitu, gampang. Air hujan bisa gak dipakai wudu? Bisa. Tapi kan itu ada keterangan hujannya kan. Itu mah emang asalnya dari atas disebut hujan. Itu air mutlak, tetap air mutlak. Air apa? Air laut bisa gak? Tapi kan asin. Berubah rasanya. Iya, gimana? Bisa gak dipakai? Gimana? Itu udah mutagoyir ibaratnya. Iya. Iya, gimana itu? Gimana ya itu? Nah, itu gimana? Wudu pakai air laut. Gimana? Airnya asin. Tapi bisa dibedain, Mas. Bisa dibedain pas dijemur. Kan garam saya gitu. Bisa gak? Bisa. Air laut kan termasuk uji iya. Bisa gak wudu pakai air laut? Bisa gak? Yastagnal ma'u anhu. Berikutnya lanjut. Yastagnal ma'u anhu. Ini berhubungan sama selanjutnya. Yastagnal ma'u anhu. Nah, airnya itu yang penting nggak butuh kepada hal tersebut, nggak saling membutuhkan antara air sama benda itu. Seperti misalkan garam yang di laut sama air, itu udah apa? Emang itu asalnya, emang butuh air, butuh ke garam, butuh ke air butuh garam. Itu maksudnya yastagnal ma'u anhu gitu, butuh, saling membutuhkan. Kayak gini, misalkan di empangnya atau sekarang jarang ya yang depan rumah punya kolam kotak gitu ya. Nah, misalkan tuh tadinya jernih tuh air, dikubuk sama bocah, dikubuk sampai jadi buteknya karena ada lumut banyak. Nah, itu bisa gak dipakai wudu? Butek banget. Butek udah dikubuk-kubuk sama bocah naik ke situ, naik ke airnya gede, naik ke air situ. Bisa gak dipakai wudu? Udah berubah tuh, udah mutagoyir. Bisa gak dipakai wudu? Ini berhubungan namanya yastagnal ma'u anhu, saling berkaitan. Maksudnya apa? Air yang udah butek sama lumut, butek sama tanah di empang nih, tadinya jernih, dikobok-kobok jadi butek banget. Itu masih bisa dipakai wudu. Kenapa? Karena air dan lumut saling butuh. Lumut bisa gak kalau kagak ada air? Gak bisa. Iya kan? Gak bisa. Tahu gak ini kenapa nggak ada lumut? Ada air. Tahu gak di sana ada lumut? Ada air. Hujan, lembab. Itu dia maksudnya yastagnal ma'u anhu. Air dan barang yang bercampur saling berkaitan. Kata air, oh nggak apa-apa dah nih teman gue, walaupun gue berubah juga nggak apa-apa, gitu kata air. Nggak apa-apa dah, pakai wudu nggak apa-apa, gitu. Jadi berteman nih dia, berteman kagak bisa dipisahin.
Air lumut berteman. Mau air mau lumut bertingkah gimana aja di air nih, mau ke kubek, mau air sampai ini kata air nggak apa-apa gue ikhlas gitu. Soalnya emang air butuh ke lumut butuh ke air gitu. Butuh berkait, emang rumahnya dia gitu. Jadi nggak apa-apa, mau sebutek apapun. Misalkan di Empang nih, butek tuh kita lihat tuh buteknya udah dikebek-kebek, ya. Nah itu nggak apa-apa karena barang yang bercampur dengan air butuh kepada air itu. Ini yang masih kita sebut dengan air mutlak ya, masih belum berubah sih berubah, tapi berubahnya dimaafu, berubahnya dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena air membutuhkan kepada benda itu. Tanah, lumut tuh air kan tinggalnya di situ, ya kan? Coba air di mana kita? Kan di tanah. Coba ya kan? Nggak bisa. Makanya kan air ke bawah lagi. Itu dia kan emang rumahnya ke situ. Rumahnya ke bawah tanah. Dia nyerap ke bawah. Nggak apa-apa tuh. Ada kolam dikubek sama bocah. Jadi berubah tuh air tuh. Berubah. Itu masih dimaafkan. Berubah yang dimaafkan. Air berubah tapi dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena air butuh kepada benda itu. Kalau air butuh kepada benda itu, berarti perubahannya dimaafkan. Seperti air ke kubek berubah sama lumut, atau air ke kubek berubah sama tanah. Ya emang tempatnya, emang udah, iya emang ada asal gitu. Emang udah begitu. Kayak tadi garam laut ya emang rumahnya di situ. Garam, jadi nggak apa-apa wudhu pakai air laut, boleh. Kayak gitu. Itu berubahnya ya kan, gitu ya. Nah air bisa suci mensucikan itu ya, dari tadi juga. Air masih bisa dikatakan air mutlak. Air masih mempunyai kekuatan suci dan mensucikan ya. Kalau airnya tidak berubah. Berubah dengan benda tohir, benda suci. Kayak kopi, suci gak? Suci, air. Kasih kopi suci. Gula suci. Itu kalau dicampur sama benda suci ya, terus dia berubah, itu airnya nggak boleh dipakai wudhu. Syarat, ingat syaratnya satu doang, ingat. Berubahnya harus banget. Tagoyuron kasiron. Kalau di depan tagoyuron yasiron, beda. Kita belum ke situ. Itu untuk sesuatu yang bercampurnya najis. Ini kita lagi ngebicarain air. Berubahnya sama yang suci. Jadi gini. Air itu berubahnya ada yang berubah dengan sesuatu yang suci, tohir. Ada yang nanti tuh berubah dengan sesuatu yang najis. Satu. Kalau air berubah dengan sesuatu yang suci, ya suci, dia masih bisa mensucikan kalau berubahnya dikit. Kayak ini berubahnya udah kasiron nggak? Udah kasiron, udah manis. Bukan rada manis lagi, tapi emang udah manis. Gitu. Kopi, udah berubah, kopi, gitu. Udah bener-bener manis. Itu, udah bener-bener pahit. Itu namanya taguyyurun kasiron. Itu syarat kalau berubah dengan sesuatu yang suci. Air udah nggak bisa lagi dipakai mensucikan kalau berubahnya banget gitu. Tapi mau nanya sekarang, mau nanya, ini air misalkan ini masih putih ya, masih putih. Misalkan ini gelas, air putih nih, air mutlak, masih bisa mensucikan, masih bisa dipakai wudhu. Misalkan air minum misalkan air minum. Nah, misalkan ada gula. Tubas comot segini, seujung jari. Tubas perulukin. Dipakai wudhu bisa gak? Nggak banyak kan? Segrandol apa kayak ser. Iya, Berarti bisa. Kalau diminum kayak apaan nih air kok rada manis, kok ada kayak manis-manisnya. Berarti berubahnya baru sedikit, baru rada, baru semu. Baru yasir. Baru sedikit. Masih bisa dipakai wudhu? Masih bisa. Masih. Kenapa? Karena berubahnya baru sedikit. Baru kayak kita juga nyebutnya juga, ini air gula, enggak gitu kok. Kok ini air kayak manis-manis. Nah, kalau ada sebutan kayak manis-manis berarti masih air mutlak. Nama airnya itu belum hilang. Roh airnya itu masih di sini. Masih belum hilang nama airnya. Belum disebut gula, belum disebut teh. Kayak gitu. Ya. Itu. Air kalau berubahnya dengan benda suci,
kayak gula atau apa kopi, itu berubahnya harus berubah banget. Ya. Air kalau dia berubah terus berubahnya sama yang suci, kalau dia berubahnya banget kasiron sampai nggak bisa dipakai wudhu, berarti dia bukan air mutlak, nggak bisa dipakai, masih bisa dipakai wudhu karena masih rada manis. Iya. Pokoknya berubahnya bener-bener berubah. Kalau gula tuh bener-bener manis, bukan kok rada manis, bener-bener manis kayak gini. Wah, ini mah udah warna, udah apa, udah berubah, udah mukholid. Iya. Yang masih bisa dipakai wudhu walaupun udah dicampurin, tapi masih bisa dipakai wudhu. Itu kalau berubahnya sedikit, boleh pakai wudhu. Misalkan bocah nih naruh gula di sini, nggak apa-apa, pakai wudhu lagi aja nggak apa-apa. Karena itu masih bisa mensucikan karena berubahnya hanya sedikit, belum tagoyur, masih sedikit. Nah itu dia, masih sedikit. Itu malah kita wudhu pakai rebusan bisa. Lagi ngerebus daging, air habis lagi ngerebus daging nih, bisa tuh rebusan airnya pakai wudhu. Padahal tinggal kaki lagi tapi mati lampu. Oh iya, itu gue baru ngerebus tuh, boleh. Walaupun bau, boleh dipakai rebusan air. Yang penting belum menjadi sop, belum campur roiko. Wah, beda lagi. Ini baru rebusan, baru ngerebus nih, baru angkutin ke kompor. Enggak lama kemudian, mati lampu, gue lagi wudhu mati lampu. Pakai rebusan tuh aja dah, rebusan daging nggak apa-apa. Rebusan jagung boleh. Asal airnya nggak dicampur roiko. Itu mah udah jadi sop daging itu mah bener-bener air. Rebusan nih, misalkan lagi ngaronin beras. Ya, biasa kalau zaman dulu ya, ngaronin beras ya kan. Nah, atau lagi ngeliwet, biasa nih lagi ngulet, lagi camping, ya kan biasa air dulu, beras. Nah, lagi ngelubuk-lubuk itu. Sebelum tuh air jadi air beras disebut air tajin, pernah denger gak? Nah, sebelum jadi gitu itu bisa dipakai wudhu, asal masih air gitu. Tapi kalau udah kental, udah kayak bentuk air tajin, nggak bisa dipakai wudhu. Kalau baru rebusan nih boleh. Rebusan daging, rebusan jagung boleh pakai air wudhu. Yang penting di sini mah belum berubahnya banget. Itu syaratnya. Misalkan air mutlak nih, terus kecampur benda lain, kan otomatis berubah ya. Kita lihat berubahnya banyak apa enggak. Gitu. Kalau banyak banget udah berubah, udah sampai kalau gula tuh bener-bener manis dah gitu. Udah itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau hanya dikit berubahnya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Boleh. Nah itu disebut air mutlak tuh gitu. Air yang masih bisa disebut air gitu. Tanpa kait apapun, tanpa keterangan apapun. Yang penting air mutlak itu air yang belum berubah. Kalau airnya udah berubah ya bukan disebut air mutlak, disebut apa? Air mutagoyir, nomor kedua. Jadi ada air mutlak, ada air mutagoyir, ada air mutanajis. Air najis tuh nanti tuh bedasin. Nah itu ya paham. Jadi syarat air yang dipakai wudhu itu airnya harus suci dan mensucikan. Disebut air mutlak. Jangan air yang berubah. Berubahnya dengan sesuatu yang mukholid, benar-benar udah kecampur, nggak bisa dibedain lagi mana air mana gula kayak gitu. Tapi kalau airnya berubah dengan sesuatu yang hanya mujawir, hanya nyender doang, kayak ubin tadi, walaupun tuh air berubahnya banyak banget, air bau ubin, bisa dipakai wudhu? Bisa, karena bercampur dengan mujawir. Bisa kita lihat, oh ini ubin, pisahin aja, bisa kita lihat lah gitu. Kalau lagi mau wudhunya sih nggak usah pisahin, udah nyampur sama ubin juga nggak apa-apa. Ini mah bisa dibedain gitu, bisa dilihat. Oh ini ubin, oh ini air, kayak gitu. Kalau kayak gini kan bisa gak bedain mana gula, nggak bisa. Udah mukholid nggak bisa. Gini aja udah gampang. Ini apa? Tuh airnya aja udah kagak disebut lagi, udah bukan mutlak, disebut air mutagoyir mukholid. Itu syaratnya yang penting harus berubahnya tagoyiron kasiron, berubahnya harus yang banget. Nah itu. Ingat, air mutlak. Air wudhu harus pakai air mutlak. Awas, pakai air teh, air kopi, nggak bisa. Kalau air mateng ya boleh, apalagi dimatengin. Kumur-kumur sambil minum boleh, bisa. Apalagi air mateng, ada yang nanya, oh nggak boleh ini air mateng. Apalagi enak sambil kumur-kumur minum, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu air mateng yang
buat umum, yang tadinya buat minum dipakai buat wudhu, itu yang nggak boleh, itu salah paham. Makanya orang-orang ragu air minum pakai aqua. Oh ini kan air aqua, bukan air mutlak. Ya udah, ente udah beli, tuker aquanya air mutlak kayak gitu. Itu mah nama doang gitu. Kayak air sumur itu air mutlak, air hujan, air laut gitu. Sekarang nanya lagi, kolam renang bisa gak dipakai wudhu? Kolam renang bisa gak dipakai wudhu? Bisa. Kenapa? Orang suka nyebut, oh kolam renang kan suka kayak rada-rada bau apa sih? Kaporit gitu. Itu gimana? Bisa gak dipakai wudhu? Berarti air sudah bercampur dengan sesuatu. Nah kita lihat sesuatunya apa? Muholid apa mujawir? Muholid apa mujawir? Kaporit kan cair juga, udah muholid. Kita lihat lagi muholidnya banget apa kagak, kayak gitu. Kita tadi kan hati-hati, banget apa kagak, kasiran apa enggak. Kira-kira kolam berenang kalau kaporitnya kebanyakan mati gak orang, bisa masalah gak? Tuh ya kan. Tapi kolam renang belum. Ya kalau kebanyakan kaporit, jangan nggak boleh. Ini kan berarti tagoyurannya belum kasir. Walaupun bercampurnya sama mukholid, makanya ini harus diperhatiin lagi, makanya ditegasin lagi nih. Walaupun bercampurnya sama mukholid, kaporit nih, itu kan kita nggak tahu dah tuh gimana ya. Bisa gak ente misahin, bedain mana kaporit mana air di kolam renang? Bisa gak? Nggak bisa, karena air udah bercampur sama mukholid. Berarti bisa dipakai wudhu? Tadi dulu, kita lihat dulu berubahnya banget gak? Berubahnya? Gara-gara kaporit itu. Nah, berarti enggak ya? Enggak. Ya kalau orang bisa kaku. Iya, berarti belum. Berarti boleh dipakai wudhu, masih bisa dikatakan air mutlak, suci dan mensucikan, boleh, nggak apa-apa. Misalkan tapi itu air kan 2 kula ya, gede kan ya. Ada orang kencing, seorang doang kencing, setengah gelas kali ya. Ya itu gimana? Bisa gak dipakai wudhu? Kolam renang nih atau empang lah ya, empang. Gitu empang, kolam renang ya boleh, kolam renang gede. Ada yang kencing di situ, berarti air bercampur dengan sesuatu yang najis. Ada yang kencing di situ. Nah, kira-kira tuh air bisa dipakai wudhu gak? Bisa dipakai wudhu gak? Airnya. Kira-kira kolam yang gede, air kencing seorang berubah kagak? Enggak berubah. Wa alla yataghayyaru binajsin. Lanjut. Iya, nyambung dulu mukadimah tadi. Jawabannya di sini. Wa alla yataghayyaru binajsin, dan nah, ini. Ya, ini. Air mutlak itu ya, tadi gambaran pertama air mutlak itu jangan berubah sama muholid ya, dan perubahannya itu banget. Nah, yang kedua wa alla yataghayyaru. Air udah nggak bisa lagi dipakai wudhu, air udah nggak bisa lagi disebut air mutlak, air udah nggak bisa lagi mensucikan. Kalau airnya wa alla yataghayyaru jangan sampai berubah. Kalau airnya berubahnya binajsin, dengan sesuatu yang najis. Walau taghayyuran yasiron, walaupun berubahnya sedikit. Kenapa? Karena masalah najis berat. Jadi perubahan sedikit pun dilihat, nggak ditolerir. Karena najis itu lebih berat banget. Jadi makanya perubahan sedikit aja dilihat. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kolam renang, ada kencing di situ, ya kencing. Ada orang kencing di situ. Kolam renang gede, kolam renang, ada yang kencing di situ. Kira bisa dipakai wudhu gak tuh? Kira-kira air yang gede begitu, air gede empang, kolam renang lah. Ada yang kencing, kira-kira berubah gak tuh? Kira-kira ya air kencing setengah gelas segelas, air dikasih, nggak berubah. Karena banyak kan. Karena nggak bisa dipakai wudhu gak? Enggak bisa. Kan walaupun sedikit. Walaupun berubahnya sedikit. Nah, telek itu walaupun berubahnya sedikit. Nah, ini sekarang ditanya, berubah gak kalau berenang? Itu yang ditanya. Syaratnya jangan berubah walaupun ada perubahan sedikit dilihat. Nah, ini pertanyaan. Udah, itu simpan dulu. Sekarang pertanyaan, kolam renang gede, ada kencing seorang doang. Itu kolam yang gede,
Berubah gak? Cuman air kencing seorang doang. Oh enggak. Berubah gak? Bisa dipakai wudhu gak? Enggak. Bisa. Bisa dipakai wudhu gak? Kan udah dikit doang. Kan najis. Oh, najis. Kan najis. Dilihat lagi walau tagoyur nasironnya, hati-hati nih, pasti ada bingung. Berubahnya sedikit. Berarti kalau nggak berubah, Kalau berubah bisa. nah itu di sini yang disaratin kalau berubah, kalau ada yang berubah gitu. Kalau ada yang berubah, walaupun berubah dikit jangan dipakai. Tapi kalau nggak berubah, Bisa. nah itu dia. Kalau airnya gede, Tapi kalau airnya seember, ada yang kencing di situ bocah, Ya. Tahu. mau berubah mau kagak, Udah. Tetap najis. karena airnya kurang dari 2 kula air sedikit. Nah ini kan lagi nyontohin air gede, air kolam gede, empang, kolam renang. Ada yang kencing di situ, kira-kira kencing segelas air segede begitu, berubah gak? Nah, di situ inget berubah gak? Nggak berubah. Nah, di sini ada keterangan, ingat itu nggak berubah ya. Di sini ada keterangan, nggak boleh make air yang udah berubah dengan najis. Nggak boleh make air sama kalau air itu udah ada benda najis. Ada air nih gede, dikocorin benda najis. Kita lihat dulu berubah gak tuh airnya. Kalau nggak berubah berarti nggak apa-apa karena airnya gede. Tapi kalau berubah, walaupun berubahnya sedikit, nah itu maksudnya di situ. Pasti emang bingung nih, ada bingung di sini. Nah berarti air gede, air kolam, ada yang kencing di situ bocah. Ada yang kencing, jangan bocah udah orang gede aja, orang gede. Ada yang kencing di situ. Kira-kira berubah gak air yang segede gitu? Kagak, nggak ada yang berubah. Nah, terus misalkan kencing, ya. Nggak tahu nih orang habis makan bangke kali, habis makan apaan gitu. Nah, pas kencing nih, walaupun kencing seorang doang nih, tapi bau banget. Setetes tuh mengandung apa gitu, bau banget. Nah, itu udah berubah. Perubahan sekecil apapun, walaupun dikit, kayak rada-rada bau. Nah, itu dihitung, rada-radanya dihitung. Kalau tadi gula rada-rada masih bisa dipakai gak? Masih. Bedanya gitu, karena suci. Asih, enak, masih suci. Karena najis sesuatu yang berat, sedikit pun dilihat. Misalkan gini, air renang. Lu cium gak sih kayak ada bau-bau kayak ini nih? Ini kayaknya pasti pada ada yang kencing nih. Kayak rada-rada ini dah. Ada seorang lagi, enggak sih, terus seorang rada-rada udah jangan. Karena perubahan sedikit pun dilihat di sini. Walau tagoyurun nasiron. Kayak gitu. Berarti kalau berenang atau empang dikencingin terus nggak berubah, bisa dipakai wudhu? Bisa. Tapi kalau kita cium ada sedikit kayak rada-rada, kita juga ngomongnya kayak bau ini dah. Kencing kayak bau pesing. Bisa dipakai wudhu? Nggak bisa. Walaupun baru rada. Gitu, nggak bisa dipakai wudhu. Sekarang mau nanya, misalkan gini, malah ada yang nanya, Sekarang mau nanya, gimana caranya ya bisa minum air kencing tanpa ada keadaan apapun? Gimana caranya air kencing boleh minum? Boleh minum air kencing tanpa ada kata darurat. Kan biasanya darurat boleh gitu. Ini tanpa ada alasan apapun. Iseng. Gue lagi mau ini dah, lagi mau air kencing. Terus minum boleh. Gimana? Coba sebutkan gambaran bagaimana bisa air kencing boleh diminum. Bukan keadaan darurat, enggak lagi sakit, enggak lagi apa, enggak lagi kemarau, enggak ada air nih, enggak ada air, warung enggak ada yang jual. Enggak gitu, enggak. Air lagi iseng aja. Air di rumahnya banyak, tapi mau minum air kencing. Gimana caranya biar itu orang bisa boleh minum air kencing itu? Gimana caranya? Campurin air banyak. Nah, exactly, bagus. Dicampuri air banyak sehingga itu air kencing udah istihlak. Udah hancur, udah muholid. Terus asal satu jangan berubah. Misalkan air 1 drum. Air bersih, air matang 1 drum. Ya. Digituin air kencing. Sengaja aja air kencing. Segelas. Campur gitu. Sedrum gede. Nah, ente minum itu air 1 drum sampai tetes terakhir boleh. Padahal ente yakin di drum itu ada air kencing. Boleh minum air kencing tanpa keadaan darurat. Boleh. Dengan cara apa? Dicampuri dengan air banyak. Nah, disinilah kekuatan air banyak.
Jadi kalau air banyak terus dicampuri najis dan najis itu dan airnya nggak berubah, hati-hati kalau berubah sedikit dilihat nggak berubah itu boleh dipakai wudhu. Jangan wudhu, ente minum boleh sampai tetes terakhir, nggak usah disisain segelas. Oh kan tadi gue nyemplungin air kencing ya segelas, oh berarti gue sisainnya segelas. Nggak bisa sampai tetes terakhir 1 drum itu minum, nggak apa-apa boleh. Padahal ente yakin ente sendiri yang nuangin air kencing boleh, ya kan? Jangan dipakai wudhu, minum aja boleh, ya kan? Jangan dipakai wudhu, minum aja boleh, gitu. Kayak gini dah, misalkan ente di kamar mandi ente, ya, tempat BAB, ya, tempat BAB biasanya tuh BAB-nya yang jongkok, yang dulu jadul kita sekarang juga masih pakai itu. Nah, misalkan kalau itu ente tempat BAB-nya deket sama kolam. Nah, ente ceboknya di tempat BAB-nya. Ya, ente lagi jongkok gitu. Cebok di sini. Nah, bancret Ke atas. itu air ke atas lagi, nempel ke gayung. Ini gayung nih. Ini kolam. Kita mau siram ke sini. Kita masih di sini. Nah, air yang kita basuh, yang kita siram ke bawah ke atas lagi, nempel lagi ke gayung. Lihat. Ini nempel di sini nih. Lihat. Kita gituin ke kolam lagi. Lihat tuh. Airnya ketibaan, airnya kedatangan najis. Berubah gak? Airnya banyak. Iya. Kalau sekira-kira air di rumah ente 2 kula, kolam plastik yang di material itu udah 2 kula. Udah. Udah. Nah, misalkan di kolam ente 2 kula, nggak apa-apa. Padahal ente yakin di situ ada air tai. Ente yakin, walaupun ente sengaja nih, bancot, nempel ke sini airnya. Celemin aja nggak apa-apa. Nggak usah dibasuh lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita celemin di situ udah nggak berubah. Itu air udah istihlak, udah gitu, udah banyak, udah berubah, udah mencampur, gitu. Ente minum sengaja, gelas aja ente kencing di gelas, ente sengaja, gue ke kolamin gitu, nggak apa-apa. Yang penting asal ingat, taghayyuron yasiron, jangan sampai berubah. Emang nggak apa-apa, kedatangan najis nggak apa-apa, asal masih bisa dipakai wudhu, mandi bisa, asal jangan berubah. Kenapa? Karena perubahan sedikit dilihat. Misalkan kita habis siram BAB, terus ke kolam, pas kolam bau apaan nih, nah itu hati-hati, gitu. Itu sampai segitunya, ya kan? Air kencing boleh diminum, ya kan? Gimana ya, campurin aja pakai air banyak, kayak gitu. Coba. Ya kita kan coba cebok, itu tuh ada di gayung tuh ada mancret. Iya, coba serek ada tuh, nempel di pantat gayung. Kita kesini lagi tuh, ya kan? Ya nggak apa-apa itu, asal 2 kula nggak berubah nggak apa, ya udah. Walaupun jangankan kita nggak tahu, kita tahu aja. Kita lihat nih bancretan nih, bus, sampai ke muka yang ada plus-plusnya, buhur tai-tainya ke muka. Nah, yang di gayung itu ada tuh, di gayung juga airnya. Padahal kita tahu, ya kita siram aja nggak apa-apa. Asal jangan sampai ada tagoy berubah. Entah itu rasa, warna, jangan sampai ada berubah. Perubahan sedikit dihitung. Jadi yang kedua, nggak boleh pakai air yang sudah berubah dengan najis, dengan sesuatu yang najis. Kalau airnya sudah berubah, walaupun berubahnya sedikit, walaupun perubahan yang sedikit, itu berarti menjadi mutagoyir. Berarti udah mutagoyir belum? Air kedatangan najis. Air 2 kula nih, air gede. Ada najis datang. Nah, itu gimana? Nggak berubah. Masih bisa pakai wudhu. Padahal najis tuh, yang nyampur najis bisa dipakai wudhu? Bisa, karena nggak berubah. Tapi ada yang berubah nih, kayak ada bobo pesing. Bisa dipakai wudhu? Nggak bisa. Walaupun rada, walaupun yasir sedikit, gitu. Misalkan nanya lagi, ember atau gelas kayak gini, ya, kayak gini. Ada laler di sini mati, ya. Atau laler habis ada tai kucing,
masuk ke sini kita tahu banget terbang ke sini, habis ke sini, ces. Kabur lagi, kabur lagi. Diminum gak nih? Nggak berubah. Tadi air kencing boleh. Tapi nggak aku. Gimana? 20 ya? Iya. Kalau dikit. Tapi nggak berubah rasanya, nggak berubah apa-apanya. Baunya nggak berubah ya? Enggak. Tetap Tapi bau. baru dikit. Kopi ya, misalkan kopi ini kopi ya. Kopi mah udah air, udah kopi ya, bukan air mutlak, hanya suci, nggak mensucikan kopi. Ada di sini mati, kita lihat ditinggal sebentar ke dalam, pas keluar ada yang mati. Di sini bangke lalat di sini. Nah itu gimana? Boleh diminum gak tuh air kopi? Ini bukan masalah wudu ya, air kopi bisa dipakai wudu gak? Enggak, ini udah itu udah rapi sebentar. Ini sebentar lagi ini dulu main. Ini gimana kopi bisa gak diminum? Ada bangket ini, ada lalat. Bisa mas. Hah? Kenapa? Kan tinggal bercampur, nggak hancur kan tuh. Bisa dipisahin gitu. Bisa dipisahin sampai gitu. Kalau Eh. bakteri ya. Kalau itu mah hukumnya untuk air mutlak. Hukum gitu. seperti itu, hukum air yang dikit, hukum mukholid, bukan air yang sudah berubah. Air yang berubah udah beda lagi hukumnya. Tapi karena yang bangkainya itu lalat, bangkai lalat itu dimaafkan. Walaupun tuh lalat habis nempel ke tai kucing. Padahal kita yakin di kakinya dia ngebawa tai kucing, habis gitu ke sini. Boleh diminum? Boleh, karena najis yang dimaafkan, boleh. Itu boleh. Ya, boleh. Boleh itu mah. Tapi gimana misalkan air kopi, 1 drum air kopi sekolah berenang bisa gak dipakai wudhu? Nggak bisa. Kenapa? Kan 2 kula air kopinya. Kan kopi bukan air. Nah, bagus. Karena disebutnya 2 kula, sebutan 2 kula, sebutan belum 2 kula, sebutan mukholid, sebutan mujawid itu hanya untuk air. Kopi walaupun dia ke sekolah berenang nggak bisa dipakai wudhu. Kopi bisa. Oh, kopi nggak bisa dipakai wudhu ya. Oh, berarti kalau kopinya 2 kula bisa ya? Wah, nggak bisa. Mau kopinya 2 kula, mau 10 kula, 20 kula. Air teh mau 20 kula, atau saus tuh suka ada di YouTube saus di sekolah berenang. Tahu nggak? Atau air boba sekolah berenang. Nah, itu bisa gak dipakai wudhu? Kan 2 kula. Tetap nggak bisa dipakai. Nah, nggak bisa dipakai wudhu. Walaupun 2 kula, hukum 2 kula, hukum belum 2 kula itu hanya sebutan-sebutan untuk air mutlak, gitu ya. Binajisin kalau air yang berubahnya dengan najis, asalkan air nggak berubah, masih bisa dipakai wudhu. Gitu. Sekarang mau nanya, misalkan kolam, di dalamnya misalkan ada ikan. Nah, ikan itu ada ngeluarin apa sih biasanya? Kotoran. Nah, ngeluarin kotoran biasanya. Ya, ngeluarin kotoran. Kotoran berarti tai, bahasa Arabnya rausun ya. Tai itu najis. Najis ya, tai itu najis ya. Tai itu najis. Nah, kira-kira itu air najis gak? Air kolam gede ya. Gede, air kolam gede nih, 2 kulah nih airnya gede. Nah, ada dalamnya ada ikan. Kira-kira tuh air bisa dipakai wudhu gak? Mandi gak? Bisa gak? Kedatangan binajis nih, kedatangan dengan najis nih, ada tai gitu. Bisa gak dipakai wudhu? Bisa gak dipakai mandi? Gimana pun harus bisa berarti. Jawabannya gimana? Berarti gimana? Nah, ya sama kayak tadi. Asalkan tidak berubah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada perubahan, walaupun perubahannya siron, nggak boleh dipakai. Kita lihat kecium nggak? Kayak ada bau-bau tai kayak gitu, atau berubah gak warna sampai coklat sampai hitam, berubah gak? Atau baunya. Nah, kalau udah berubah gitu, walaupun berubah dikit ada bau-bau kayak tai, itu nggak bisa dipakai wudhu. Ya, tapi kalau ada tainya, terus 2 kula airnya, terus nggak berubah airnya, bisa dipakai wudhu? Bisa, boleh.
hati-hati ntar kalau airnya setengah terus dipakai wudu, mandi. Gitu harus penuhin terus itu kalau airnya kalau ya. Iya. Nah, sekarang gimana kalau akuarium? Aduh. Kayak nyindir ke gue katanya. Gimana ini kita ngebicarain tentang air yang gede ya. Kalau air gede walaupun ada tai di situ tapi yang penting nggak ada berubah sedikit pun, hati-hati. Boleh. Gimana kalau akuarium? Kira-kira akuarium walaupun akuariumnya orang segimana sih rata-rata orang melihara akuarium segini lah ya, segede-gedenya. Belum dikatakan 2 kula segitu. Misalkan ini yang kita bicarain yang belum yang enggak 2 kula lah ya. Yang bukan kayak akuarium artis-artis ya yang gede gitu. Nah, kita yakin di dalamnya ada tai. Najis deh gitu. Iya, kita ngasih makan. Lek kena tuh jempol kita di situ. Neperlah ke sini, dipakai sholat. Hati-hati. Najis. Atau keceprot aja, misalkan ikan lagi loncat, cek. Kita lagi ngopi ya kan di sampingnya. Ya kan biasa kan iya, ceprot aja ke sini. Soalnya dia enggak 2 kula ya. Karena enggak 2 kula airnya Iya. Dan kalau kita yakin di dalamnya ada tai. Ini di sini ngebicarain air banyak ya. Kalau air dikit udah pasti najis. Oh, jadi kalau ada najis di situ belum 2 kula. Jadi semuanya air. Semuanya. Ente nih ada air seember lah gitu, seember enggak 2 kula, belum 2 kula seember. Ada tai cicak ya, tai cicak kering. Iya, tai cicak di situ. Najis. Udah. Najis. Karena airnya enggak 2 kula. Kalau airnya enggak 2 kula, kedatangan najis, mau berubah tuh air, mau enggak berubah lagi. Najis. Itu kekuatan air sedikit cuma segitu, tapi kalau air banyak enggak bisa dipakai wudu itu kalau belum berubah gitu. Tapi kalau air sedikit, tai cicak berubahin seember gak sih? Segelas aja berubah gak sih? Enggak. Mau berubah mau kagak? Udah gitu. Apa? Najis. Gimana tadi bangke? Bangke kan najis juga. Lah tadi lalat kok bisa? Lalat karena lalat itu termasuk binatang yang tidak ada darah. Makanya bangkainya dimaafkan gitu. Bangke najis. Najis bangke. Nah, dikecualikan binatang-binatang yang gak ada darah. Kalau dipotong tuh gak ada darah, ngocor gak ada. Kutu nempel di sini, gak apa-apa. Walaupun air gak 2 kula nih, air hangat. Kita mau minum, buang aja. Udah mati tuh padahal. Gitu. Nyamuk berarti Nyamuk gak ada darah. Tapi dia bawa darah itu. Enggak, bukan darah dia berarti. Darah. Iya, Kik. Coba kalau darah ini kita potek ada gak? Gak ada. Iya. Ibaratnya bukan mutlak nyamuk kan. Itu mah cuman ini ada ini enggak kayak gitu. Ladam mak lah enggak punya darah ngocor. Gitu. Kayak. Nah, jadi gitu ya. Jadi hati-hati tuh, miara akuarium juga. Jadi kalau yang enggak 2 kula, hati-hati airnya mancrot ya, cuci tangan dulu atau kalau mancrot ganti. Soalnya di situ ada tai dan airnya enggak 2 kula. Walaupun enggak berubah masih bening nih walaupun begitu. Tetap karena enggak 2 kula. Kecuali di kolam yang gede gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau udah berubah walaupun di kolam gede tapi udah berubah gimana? Najis. Kayak kolam renang. Kolam renang nih, sekeluarga orang kencing di situ semua. Wow, kencing di situ mah di kolam renang. Airnya 2 kula nih gede. Kencing di situ semua sampai bau. Najis gak? Najis walaupun air gede. Karena walaupun perubahan sedikit. Gitu. Itu dia. Ya, jadi syarat wudu lah ya, syarat bersuci. Selanjutnya yaitu airnya harus yang suci dan mensucikan. Artinya airnya air mutlak, yaitu air yang bisa disebut air. Air yang masih bisa disebut air. Gimana sih air mutlak itu? Pertama, air mutlak itu air yang bukan air berubah, bukan air mutagoyir. Gitu ya. Berubahnya pertama dengan yang muholit. Jangan sampai kita wudu pakai air yang udah muholit, kayak air teh, air kopi yang udah bercampur. Muholit itu apa? Suatu yang tidak bisa dibedakan mana air, mana bendanya. Kayak gitu. Gitu ya, udah berubah, udah istiklak. Udah berubah. Nah, gimana kalau air bercampur dengan yang mujawir, yang hanya nyender doang?
Masih bisa dipakai wudhu gak? Masih bisa disebut mutlak. Kenapa? Karena masih bisa dibedakan mana air, mana bendanya. Kita di keramik, mau sebau apapun tuh air keramik, bau air keramik tuh. Kita nyebutnya bau air keramik apa? Air keramik ada gak jual air keramik? Air keramik ada? Nggak ada. Tuh, nggak ada kan? Makanya cuman kita nyebutnya juga air bau keramik tuh. Kita masih nyebut air gak? Tuh, substansi air masih ada. Kemutlakan air ini masih kita sebut. Masih kita, oh iya air, kayak gitu. Gampang. Itu. Yang kedua, jangan sampai kita wudhu pakai air yang udah berubah sama sesuatu yang berubah dengan najis. Walaupun berubahnya sedikit, tapi walaupun berubahnya sedikit, ya. Kalau berubahnya sama najis, itu nggak bisa dipakai wudhu. Kalau air gede, tapi kalau air sedikit ada najis, mau berubah mau enggak tetap najis. Tapi kalau airnya banyak ada najis, tetap bisa dipakai wudhu kalau belum berubah. Tapi kalau udah berubah walaupun berubahnya sedikit bisa dipakai wudhu. Kalau berubah sedikit. Iya, berubahnya sedikit. Nggak bisa. Karena Yasir itu ya. Itu dia air, hati-hati. Air itu harus bisa pakai itu ya. Itu air itu tentang kriteria airnya. Jadi air itu ada air mutlak, ada air mutaghayyir, ada air mutanajis. Nah, air mutanajis yang tadi, air najis. Gitu. Ya. Dah, wa in kana mau wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna ma'alam kana nabi fakina fati alam ma arabatun nakidina. Tawassana bi ta'ala min tawassana bi ta'ala min rizqina wa sallam ta'ala mana. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin. Amin.